Kembali di News Sore pemirsa, Polda Banten berhasil membongkar gudang mafia minyak goreng curah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium. Minyak goreng. Polisi menggerebek gudang minyak goreng curah yang mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium. Setelah dikemas, pelaku menjual minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium. Polisi mengamankan barang bukti 1.300 botol minyak goreng, sedangkan pelaku terancam pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda 50 miliar rupiah. Pemirsa, kelangkaan solar terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Antrian truk-truk dan mobil mengganggu lalu lintas dan membahayakan. Sulitnya mendapat bahan bakar minyak jenis solar di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menyebabkan antrean panjang truk-truk dan mobil di SPBU. Antrean hingga berjam-jam, bahkan kadang banyak yang tidak kebagian walau sudah mengantri karena persediaan habis. Lama lah, ini nunggu antri aja udah hampir 2 jam. Dari jam berapa tadi? Dari sekitar jam 9. Dari jam 9. Sampai sekarang belum dapat. Apa dimatiin, Kak? Oh, antar habis minyak. Antri panjang kayak gini. Di SPBU lain sama ya? SPBU lain sama. Sementara menurut Sales Branch Manager Pertamina Oku Raya, pada tahun 2022, kuota solar bersubsidi di Oku mengalami penurunan sampai 4%. Volume kuota yang mungkin juga turun, artinya ada pengaturan pengisian ke konsumen. Nah, mungkin kalau sesuai dengan aturan BPH Migas itu peraturan nomor 4 2020 harusnya kendaraan pribadi 60 liter per hari maksimal. Nah, itu juga kita terapkan di SPBU untuk melayani konsumen. Ada 9 SPBU di wilayah Oku yang menyediakan solar bersubsidi, namun persediaan berbeda tergantung wilayah. Sementara pemilik SPBU dihimbau berkoordinasi dengan aparat untuk mengatur antrian kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Pertamina menduga kelangkaan disebabkan oleh penyelewengan penggunaan BBM solar bersubsidi oleh industri sawit hingga pertambangan. Komisi 6 DPR meminta Pertamina segera mengatasi kelangkaan solar di sejumlah daerah di Indonesia, apapun alasannya. Kalau yang subsidi itu tidak mengcover industri tambang dan perkebunan sawit. Dalam rapat antara Komisi 6 DPR dengan PT Pertamina Selasa kemarin, Dirut Pertamina menyebut kelangkaan solar subsidi diduga akibat penyelewengan penggunaan BBM oleh industri sawit dan pertambangan. Padahal dalam aturan penjualan solar subsidi tidak boleh digunakan oleh industri tambang dan perkebunan seperti sawit. Hal ini semakin diperparah dengan adanya disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi sebesar 7.800 per liter, sehingga banyak konsumen yang beralih konsumsi ke solar subsidi. Iya paham, tapi maksudnya sekarang 93 semua pakai subsidi. Kita ini kan seperti itu. Duga. Kita duga. Oh, kita duga seperti itu. Ada yang nggak benar ini. Ya, kita duga. Ada yang nggak benar ini Pak Dedi. Anggota Komisi 6 DPR meminta Pertamina bekerja sama dengan polisi guna mencegah banyaknya penyelewengan solar subsidi yang menjadi penyebab kelangkaan. Efek dari langkanya solar subsidi yang mengakibatkan antrean truk di SPBU dikhawatirkan menghambat pasokan bahan pokok sehingga memicu kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang ramai pengunjung. Mayoritas pengunjung berburu pakaian dan perlengkapan ibadah untuk digunakan selama bulan puasa. Aktivitas jual beli di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali dipadati pengunjung tadi siang. Para pengunjung mencari berbagai macam pakaian dan atribut yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan.
Meski jumlah pengunjung melonjak, namun protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat, mulai dari penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pasar Tanah Abang untuk mengetahui kondisi terkini di sana bersama rekan kami Camar Haenda. Selamat sore Camar, bagaimana kondisi Pasar Tanah Abang sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Menjelang bulan puasa ataupun bulan Ramadan, sejumlah masyarakat ini datang ke Pasar Tanah Abang untuk berbelanja sejumlah kebutuhan, baik untuk kebutuhan di bulan Ramadan maupun juga pakaian-pakaian. Pemantauan kami pada sore hari ini banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk momen ini. Kurang dari 1 pekan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, seperti membeli untuk kebutuhan dari bulan Ramadan, untuk pakaian baju muslim, kemudian juga terdapat beberapa pakaian-pakaian yang memang mereka ini bukan hanya berasal dari DKI Jakarta saja, namun juga dari sejumlah daerah seperti dari Lampung, kemudian juga dari Tasikmalaya yang bukan hanya pembeli saja, namun juga pemborong yang nantinya akan dijual lagi di daerahnya mereka masing-masing. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pembeli, bahwasanya ini mereka datang dikarenakan untuk harga sendiri dari Pasar Tanah Abang ini apabila dibandingkan dengan pasar lain ini lebih murah. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari pihak Tanah Abang sendiri bahwa untuk kenaikan dari jumlah pembeli ini meningkat 200% apabila dibandingkan sebelum PPKM level 2 di wilayah DKI Jakarta. Dan kita akan sama-sama, saya akan mengajak Anda, Davi dan juga pemirsa untuk berbincang dengan salah satu pembeli yang ada di Pasar Tanah Abang ini. Boleh, selamat sore Mbak, izin Mbak, kami dari MNC, dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Ira. Oke, Mbak Ira bisa diceritakan kepada pemirsa iNews nih, saat ini berasal dari mana nih Mbak? Makassar. Oke, dari Makassar. Baik, Mbak Ira, ini sengaja untuk berbelanja ke Pasar Tanah Abang atau bagaimana nih? Iya, sengaja karena buat Lebaran nanti. Oke. Oke. Alasannya kenapa nih memilih Pasar Tanah Abang untuk berbelanja? Alasannya kenapa nih memilih Pasar Tanah Abang untuk berbelanja? Nah, di Blok A ini, di Tanah Abang ini barangnya murah-murah dibanding di tempat yang lain. Oke. Ini tadi beli apa aja nih Mbak? Baju koko, mukena, gamis, syari. Ya. Oke. Untuk harga nih dibanding sebelum pandemi, harganya apakah lebih murah Mbak atau justru lebih mahal nih Mbak? Kayaknya lebih mahal ya. Iya, dibanding kemarin-kemarin. Iya. Oke. Untuk kisaran harga nih Mbak, tadi menghabiskan berapa nih Mbak? Iya. Nggak apa-apa nih Mbak, bisa ceritakan nih kepada pemirsa nih biar ada gambaran nih kalau misalnya ke Pasar Tanah Abang harus mempersiapkan uang berapa nih? Tadi habis 5 juta. Oke. 5 juta ya Mbak ya. Berarti ini memang sengaja datang jauh-jauh ke Jakarta untuk berbelanja nih Mbak. Ini apakah ada persiapan nih Mbak? Karena kan ini masih masa pandemi ya Mbak untuk datang ke Jakarta. Iya. Persiapannya apa aja nih Mbak? Persiapannya apa aja nih sebelum datang ke Pasar Tanah Abang nih? Maksudnya? Masker, menggunakan masker? Oh iya. Oke. Banyak lah. Oke, baik. Berarti Pasar Tanah Abang ini bisa dapat menjadi salah satu pilihan ya Mbak ya untuk berbelanja sebelum menjelang bulan Ramadan ini ya Mbak? Tapi ada juga kelebihannya sekarang habis pandemi karena banyak barang sel. Banyak banget yang sel, apalagi di lantai 7. Semua pada sel di sana. Banyak diskon. Banyak diskon ya. Makanya belanjanya tadi banyak borong gitu. Ada keinginan nggak Mbak ataupun rencana akan balik lagi nih ke sini sebelum Lebaran mungkin Mbak? Ada sih, tapi apa sanggup ya kalau bulan puasa. Takut ini puasanya batal. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ira atas waktunya. Ya, Davi dan juga pemirsa, itu dia antusiasme dari masyarakat ataupun pembeli yang berada di Pasar Tanah Abang. Namun tentunya yang perlu diperhatikan adalah penerapan protokol kesehatan meskipun PPKM di DKI Jakarta ini sudah turun menjadi level 2. Tentunya baik
pembeli maupun pedagang tidak boleh abai terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Tentunya untuk Pasar Tanah Abang bisa dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk berbelanja baik menjelang bulan puasa maupun lebaran nanti. Demikian Davi, kembali ke Anda di studio. Baik, Camar, bisakah Anda tunjukkan di sana ada barang apa saja, Camar, yang memang menjadi favorit warga? Ya, baik Davi dan juga pemirsa, tadi kami juga sudah memantau untuk di lantai 2 ini banyaknya adalah barang-barang seperti pernak-pernik, aksesoris, kemudian juga ada toko-toko seperti baju muslim dan juga baju koko. Tadi kami juga memantau di samping kanan saya atau di sebelah kiri layar kaca Anda ini banyaknya toko-toko dari baju muslim, kemudian juga aksesoris yang memang menjadi salah satu primadona. Kemudian tadi juga seperti diinformasikan bahwa saya di lantai 6 dan juga lantai 7 terdapat sejumlah kebutuhan untuk melakukan ibadah seperti sajadah, kemudian juga mukena dan juga sarung. Meski begitu, informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola sendiri bahwasanya untuk PPKM level 2 ini di DKI Jakarta untuk jam operasional masih sama dari jam 9 hingga dengan pukul 4 sore. Dan memang meskipun sudah lewat dari 4 sore, ini masih dilakukan penutupan secara bertahap. Davi. Baik, terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebulan terakhir apalagi menjelang Ramadan, masyarakat diresahkan dengan harga bahan pangan pokok yang meningkat di pasaran. Lantas dengan berbekal uang Rp50.000, kira-kira bisa membeli bahan makan apa saja? Dan berikut laporan rekan kami Angelika Devagam dan juru kamera Ahmad Muharlin di Pasar Kopro, Jakarta. Ya pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pasar di kawasan Jakarta Barat. Nah, kita ketahui pada masa ini bahan pangan pokok ini mulai meningkat, apalagi menjelang Ramadan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda dengan berbekal uang Rp50.000. Kita belanja yuk, dapat apa saja dengan uang Rp50.000 ini. Yang jelas saya ingin membeli bahan-bahan yang mencakup protein yang cukup tinggi karena nasi sudah ada nih di rumah. Halo, siang Bu, saya mau belanja. Nah, nanti ini saya mau makan sayur asam. Boleh nggak Bu, ada bahan-bahannya nggak Bu? Ada. Ya, boleh ya Bu, ini saya boleh bahan untuk sayur asam. Oke, ini berapa ya Bu? Ini 5.000. Ini 5.000. 5.000 tuh udah dapat apa aja Bu? Ada melinjo, kacang panjang, jagung, wah, ada labu, udah sama asam, lauk, udah lengkap. Oke, udah cukup lengkap ya Bu. Kalau gitu saya mau tambahan proteinnya, tahu tempe ada nggak Bu? Oke, boleh. Wah, tahu tempe. Ini biar ini. Oke, tempe udah. Ini berapa Bu segini Bu? Itu 9.000. 9.000. Tapi ini sempat naik nggak Bu harganya? Sempat lah, mau tahun baru. Mau tahun baru naik ya, tapi sekarang udah normal lagi atau gimana? Naik 1.000. Oh, naik 1.000. Naik ya Bu, oke. Nah, tahu ada nggak Bu tahu? Boleh nih, tahu kuning. Seru banget. Oke, tahu kuning ini berapa Bu? Sama. Itu tadinya 10.000 Kak, buat Kakak 9.000. Oke, makasih ya Bu. Jadi total saya ada berapa nih? Oh iya, tahu tempe nggak enak nih kalau nggak pakai sambal. Boleh Bu bahan-bahan untuk sambal saya nanti Bu? Berapa Kak sambalnya? 10.000? 10.000. Aduh, oke. 10.000 ya Kak? Oke Bu. Cabai nggak naik kan Bu? Cabai udah mulai turun Kak. Oh, udah mulai turun. Sekarang 60. Kemarin masih 80. 80.000 per kilogram. Yang naik cuma bawang putih. Ya? Bawang putihnya naik, oke. Bawang putih dari 35 ke 40. 35 ke 40. Katin ya. Iya. Pokoknya campur Bu buat sambal. Boleh. Oke, terima kasih. Kasih Bu. Nah, pemirsa, saya masih punya Rp17.000. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk mungkin kita bisa beli ini ya, daging ayam menambah asupan protein. Yuk kita cari daging ayam di mana. Halo Pak. Pak, saya mau beli ayam file dong. Uang saya tinggal 17.000, cukup nggak Pak? Dapat seberapa banyak nih Pak dengan uang 17.000 saya nih Pak? Oke, ya lumayan lah buat makan siang ya Pak ya. Tambahin dikit. Tambahin dikit boleh Pak. Oke, ini Pak. Ini dapat berapa berarti 400 gram? Dapat 17 ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Nah pemirsa,
saya sudah berbelanja berbagai macam bahan pangan pokok dan memang ada sejumlah kenaikan barang bahan makan ini. Seperti tadi ibunya bilang ada tahu tempe yang meningkat, kemudian turun lagi, kemudian cabai, dan juga ada beberapa sayur. Nah, untuk melengkapi makan siang atau makan malam saya sudah beli tahu, tempe, kemudian bahan-bahan untuk sayur, dan juga terakhir saya beli daging ayam. Nah, ayamnya ini ayam file yang memang sudah dipotong-potong oleh bapak yang jual. Jadi memang tidak terlalu banyak dengan uang 50.000, tapi seenggaknya cukuplah untuk makan siang ataupun juga makan malam. Dari Jakarta, Angelika DF Hagam, Ahmad Muharlin, Guntur Zulkarnadi iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh lapak di Pasar Impres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah. Hingga kini puing-puing kebakaran masih berserakan di lokasi kejadian. Kobaran api melalap ratusan lapak pedagang di Pasar Impres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah Selasa malam. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. Namun adanya kerumunan warga sempat membatasi ruang gerak petugas. Para pedagang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan barang dagangan. Menurut saksi mata, mulanya api membakar bagian tengah pasar yang merupakan lapak pedagang pakaian. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran, sampai saat ini kami belum melakukan investigasi atau mencari informasi terkait dengan asal mula api. Tapi menurut praduga, menurut dugaan sementara kami, sumber api itu akibat korslet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Polisi terus memburu Fakar Suhartami alias Fakarih, mentor Indra Kents dalam kasus penipuan aplikasi trading Binomo. Fakarih akan diperiksa terkait perannya sebagai suhu afiliator judi berkedok trading investasi. Afiliator aplikasi trading Binomo yang dulu sering memamerkan hartanya melalui media sosial Indra Kents kini mendekam di tahanan atas kasus penipuan. Penyidikan polisi tidak berhenti di Indra Kents. Setelah memanggil sejumlah figur publik yang kecipratan uang hasil Binomo, polisi juga terus memburu Fakar Suhartami alias Fakarich yang menjadi suhu bagi Indra Kents di dunia trading. Fakarich disebut-sebut sebagai sosok di balik kiprah Indra Kents sebagai afiliator Binomo. Fakarich sudah 1 kali mangkir dari panggilan Mabes Polri dan kini surat panggilan kedua telah dilayangkan. Pemeriksaan diagendakan berlangsung Rabu 31 Maret 2022. Jika Fakarich kembali mangkir, polisi tidak segan-segan menjemput paksa. Kepada saudara FSP alias Fakari terkait peran yang bersangkutan selaku perekrut afiliator melalui media sosial. Yang afiliator ya, pasti akan dibawa paksa karena harus hari ini kan harusnya menghadap dan karena tidak ada ya dipanggil panggilan kedua dengan perintah membawa kalau tidak ada kooperatif. Itu aja, terima kasih. Kemudian juga penyidik terus melakukan tracing aset bekerjasama dengan PPATK. Fakarich akan diperiksa terkait perannya sebagai perekrut afiliator trading binary option Binomo. Fakarich diketahui merekrut afiliator binaannya melalui media sosial. Indra Kents bahkan pernah memperkenalkan Fakarich melalui akun YouTube-nya. Ketika itu Indra dan Fakar berada di acara ulang tahun Fakar sekaligus peluncuran portal berita miliknya. Indra mengenalkan Fakar sebagai suhunya dalam dunia trading.
Jadi ceritanya tuh hari ini kita sekalian pelantikan juga. Di ulang tahun guanya sekalian pelantikan pakarberita.com. Oh, berarti ini satu restoran ini disewa? Benar, jadi gua sewa semua. Jadi di dalamnya ada dari Kapolda, Restabes Belawan juga, ada Polda ada. Terus ada DPR juga semua. Trader panutan guys. Gara-gara dia juga gue bisa sukses di trading. Sekarang dia udah kaya boy, sumpah. Sama-sama kaya ya. Giveaway dia lebih besar daripada aku. Fakar Suhartami memproklamirkan diri sebagai trader muda sukses dengan barang-barang mewah berharga fantastis, hingga properti dan kendaraan mewah yang ia pamerkan. Pamer melalui media sosial atau flexing dilakukan Fakarich maupun Indra Kents sebagai salah satu cara agar calon korbannya tergiur untuk menginvestasikan uangnya. Sosok Fakarich yang dulu aktif di media sosial kini seolah menghilang. Jejak digitalnya pun yang membahas soal trading kini telah dihapus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban penipuan dengan modus robot trading melaporkan pengelola aplikasi ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat lantaran tidak ada kejelasan pengembalian investasi anggota. Senin sore, korban penipuan investasi bodong dengan aplikasi robot trading bernama DNA Pro melapor ke Polda Metro Jaya. Selain penipuan, korban juga melaporkan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang ITE. Langkah hukum ditempuh lantaran tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan pengelola aplikasi terkait pengembalian dana investasi anggota. Diperkirakan jumlah korban investasi bodong mencapai 200.000 orang dengan total kerugian diperkirakan mencapai 20 hingga 30 triliun rupiah. Dua kubu di Kedaton, Kesultanan Ternate, Maluku Utara terlibat kericuhan. 1 orang terluka. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.